Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube-nya Mas Aji. Pada video tutorial saya kali ini, saya akan memenuhi request dari Mbak Rina ya. Mbak Rina ini email saya. Dia mendapatkan tugas kuliah untuk membuat sebuah gambar. Lebih tepatnya menyatukan beberapa gambar menjadi satu frame ya. Untuk gambarnya seperti ini finalnya ya. Jadi ini ada beberapa gambar disatukan untuk menjadi satu dan menjadi gambar seperti ini. Oke, Mbak Rina ini email saya itu yaitu gambar finalnya serta gambar file PSD yang Mbak Rina kirim, dan Mbak Rina yang dikirim itu seperti ini ya teman-teman ya. Bila kita cek di sini tuh Mbak Rina untuk proses croppingnya dan segala macamnya itu masih berantakan banget dan nggak rapi ya. Nih kayak bangkunya nih, bila kita cek bangkunya tuh dia Mbak Rina tuh hasilnya seperti ini. Tadi saya sudah sempat email Mbak Rina untuk mengirimkan file-file aslinya yang belum dimasukkan ke Photoshop, cuman Mbak Rina belum ada balasan dari komennya. Jadi sengaja saya pisah-pisah gambar ini, saya coba rapikan dan saya save dalam bentuk PNG seperti ini ya. Dari gambar-gambar ini saya save dalam bentuk PNG dan saya rapikan. Contohnya gambar bangkunya seperti ini ya, tuh pinggir-pinggirnya bisa kita lihat hasil croppingnya nggak rapi. Di sini saya coba rapikan, nah seperti ini hasilnya kira-kira ya. Tuh. Selanjutnya untuk gambar lampunya, lampu yang kecil ini ya, bila kita cek di sini tuh, nih ya, seperti ini, dan sudah saya rapikan tuh seperti ini ya. Soalnya nggak dapat gambar aslinya ya, jadi agak ini apa sih namanya ya, nggak bisa terlalu rapi banget saya croppingnya kalau nggak dapat gambar aslinya, soalnya ini udah berantakan begini ya. Terus gambar pintunya seperti ini saya dapat, saya save juga gambar pintunya seperti ini. Nanti kita akan edit gambarnya seperti ini ya. Terus gimana caranya membuat shadow atau membuat bayangan seperti ini, membuat shadow seperti ini, terus membuat efek teks seperti ini ya, membuat seperti ini ya. Untuk Mbak Rina ini saya buatkan video tutorialnya, semoga bermanfaat buat Mbak Rina ya, dalam mengerjakan tugas kuliahnya, tugas kuliah Photoshop ya tentunya ya. Oke, sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman, kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Aji channel ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah menonton video-video saya di YouTube. Apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya, jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya teman-teman ya, berupa like, komen, ataupun tekan tombol subscribe di sini. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Oh ya, untuk bagi buku gratis ini, untuk email teman-teman sudah saya cek satu-satu, sudah saya tulis, nanti akan saya undi secara acak ya, akan saya pilih secara acak untuk siapa yang bisa dapat buku ini. Nanti untuk pembagian bukunya akan saya bagikan minggu depan ya, jadi seminggu ke depan ya. Nanti akan saya pilih secara acak ya. Untuk teman-teman yang di daerah Jakarta mungkin bisa COD-an atau mengambil di tempat kerja saya ya, di daerah Jakarta Pusat. Dan untuk yang di luar kota nanti bisa dikirim lewat paket, tapi tentu untuk ongkirnya teman-teman nanti yang bayar ya. Jadi saya hanya memaketkannya saja ya. Oke. Langsung saja kita mulai ya. Kita close dulu ini yang dikerjakan Mbak Rina ini. Saya akan coba buat berdasarkan versi dan versi saya, berdasarkan versi saya dan teknik yang saya pelajari selama ini. Jadi misalkan nanti ada sedikit yang nggak sama persis seperti ini ya, mohon dimaklumi ya. Oke. Pertama saya akan masukkan dulu untuk gambar backgroundnya. Di sini kita perhatikan yaitu backgroundnya itu lebih besar ya, saya close salah satunya. Backgroundnya itu lebih besar, lampunya itu cuma dua yang kelihatan ya, tuh sama ininya. Nah, backgroundnya akan kita perbesar, tekan Ctrl J pada keyboard untuk mengcopy ya. Nah, seperti ini. Saya perkecil sedikit. Nah, saya perkecil di sini. Ini saya sambil tekan tombol Alt lalu geser kursor ya, kursor ke atas untuk membesarkan seperti ini, geser kursor ke bawah untuk mengecilkan. Tentunya harus sambil tekan tombol Alt. Nah, ini akan kita perbesar, ini ya, tekan Ctrl T pada keyboard, seperti ini, tekan Ctrl T ya, sambil tekan tombol Shift, kita tarik ke sini. Nah,
Ini kan bila kita perhatikan di sini lampunya hampir ini ya, di ujung ya. Terus ininya nanti agak mepet ke sana. Kita perbesar lagi sedikit seperti ini. Nah, ini kita akan turunkan sedikit ya. Kita tarik ya. Sepertinya seperti ini. Terus ini kayaknya sih ditarik ke atas nih ya. Nanti ditarik ke atas tanpa tekan tombol shift ya, artinya nggak presisi. Nah, kita tarik ke atas seperti ini. Ya. Nah, ini kita tarik ke bawah juga sedikit biar ininya hilang. Nah, seperti ini mungkin ya. Tekan enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan jadikan satu lagi ya. Kita klik di sini di layer satu ini sambil tekan tombol shift pada background, klik di sini lalu pilih layer, lalu pilih merge layer. Dia akan menjadi satu. Nah, pertama saya akan masukkan dulu untuk gambar pintunya ini ya teman-teman ya. Saya akan masukkan gambar pintunya. Klik file, press embedded, lalu kita masukkan gambar pintunya seperti ini. Nah, karena background gambar pintu ini tadi saya ambil dari file PSD yang Mbak Rina kirim. Ini kan bila saya tekan Ctrl T seperti ini kan dia panjang nih ininya ya, transformnya ya, sesuai dengan ukuran kanvas yang Mbak Rina kirim. Bagaimana caranya biar saat saya tekan Ctrl T itu hanya transformnya itu hanya di area ini aja ya. Kita restore dulu ya. Klik kanan pada mouse lalu pilih restore layer. Selanjutnya kita jadikan smart object lagi, convert to smart object. Lalu kita lihat perubahannya, tekan Ctrl T pada keyboard. Nah, dia hanya berpengaruh di pintunya sini saja ya. Nah, saya akan perkecil mungkin sedikit. Nah, bila kita perhatikan di sini pintunya itu berada di bawah lampu ini ya, terus berada di belakang sofa ya. Nah, kita akan tarik segini mungkin ya. Kita perkecil sedikit mungkin. Sambil tekan tombol shift tentunya ya. Nah, mungkin seperti ini dulu. Kita cek lagi. Perkecil sedikit. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, selanjutnya di pintu ini ya. Pintu ini akan kita opastinya akan kita kurangin karena kita akan membuang sebagian dari pintu ini. Biar kita perhatikan ya, ini kan lurus nih sampai sini ya. Nah, kita akan buang bagian bawahnya ya. Tuh. Jadi tinggal segini yang terlihat ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua teknik, yaitu teknik masking dengan menggunakan brush, tapi di sini saya menggunakan pen tool. Nantinya kita akan jadikan layer mesh ya. Di sini bisa menggunakan brush, tapi di sini saya menggunakan pen tool ya. Pastinya kita kurangin dulu biar kita tahu ya area mana yang kita seleksi. Kita kurangin dulu opacity-nya, pasti dari pintu ini tentunya ya. Nah tuh, jadi kelihatan kan? Nih nanti kita akan seleksi ya. Tuh. Nah selanjutnya kita akan seleksi gambar pintu ini ya dengan menggunakan pen tool ya. Pastikan di sini yang terpilih adalah pad. Nah kita akan mulai klik-klik di area sini. Nah, pastikan rapi ya. Nah, selanjutnya kita klik di luar. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan pada mouse dan pilih make selection. Nah, ini sudah terseleksi. Selanjutnya di bagian lampunya sini ya. Tuh, bila kita cek di sini, ini area ini akan kita lepaskan ya. Saya mulai dari sini. Kita hilangkan untuk area sini ya. Saya akan hilangkan untuk area sini. Nah, mungkin seperti ini ya. Sorry, kita undo dikit. Nah, lalu klik kanan pada mouse, make selection. Lalu kita pilih add to selection. Nah, kita cek yang di sini tadi udah ada seleksi dan di sini juga udah ada seleksi ya. Nah, selanjutnya akan kita balik seleksinya ini ya. Kita pilih select, lalu pilih enforce. Nah, selanjutnya kita akan sembunyikan area sini ya. Kita akan sembunyikan, kita naikkan dulu pasnya menjadi 100%. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan layer mesh di sini. Nah, tuh. Jadi yang kita sembunyikan tadi itu tersembunyi dan lampu ini muncul di belakangnya ya. Tuh seperti ini ya. Bisa kita perhatikan ya.
Nah, selanjutnya ini kan kayak ada bayangan nih, ini kita tambahkan shadow aja di sini ya. Di layer pintu ini kita tambahkan shadow, klik di sini lalu pilih drop shadow. Nah, drop shadow-nya ini bisa kita pilih opacity-nya ya. Di sini saya kasih 100% dan kita bisa geser-geser seperti ini. Ya. Tuh. Seperti ini ya. Di style-nya bisa kita atur size-nya ataupun di style-nya. Nah, seperti ini ya. Kita klik lagi drop shadow-nya, mungkin opasnya akan kita kurangin ya, dan nggak terlalu hitam banget. Nah, tuh ya. Mungkin ya kasih 50 ya, lalu oke. Nah, udah oke. Ini kan kayaknya di opasnya dikurangin ya, jadi kayak agak samar-samar gitu. Kita kurangin opacity-nya, opacity pintunya mungkin kita kasih 75 coba. Nah, ataupun 35. Nah, itu agak samar-samar seperti ini ya, tuh ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan untuk lampunya ya. Kita akan masukkan lampu ini ya, di sini ya, artinya ya. Ini pintu, kita masukkan file, kita pilih place embedded, kita masukkan gambar lampu ini. Nah, lampu ini kan gede banget tuh, saya tekan Ctrl T, dia akan memenuhi area kanvas ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya. Karena saya save gambar ini dari dokumen yang Mbak Rina kirim, jadi ininya saya tekan Ctrl T itu penuh ya. Kita akan coba, kita klik kanan pada mouse lalu pilih rasterize layer. Nah, kita akan jadikan lagi ini adalah apa namanya ya, smart object lagi. Klik kanan lalu pilih smart object. Nah, kita perkecil seperti ini, tekan Ctrl T pada keyboard sambil tekan tombol shift, kecilan seperti ini. Nah, kita taruh ke sini, kita kecilin lagi ya. Kita cek gambar aslinya seperti ini ya. Tuh, dia kayaknya naik, ditarik nih, tarik seperti ini ya. Nah, kita perkecil. Nah, kita akan membuat bayangannya, kita perbesar ya. Kita akan membuat bayangan dari lampu ini ya. Caranya kita akan copy dulu lampu ini ya. Kita akan membuat bayangannya ini. Kita copy lampu ini, tekan Ctrl J pada keyboard. Kita taruh lampu copy, kita namakan dulu lampu copy ini adalah bayangan lampu. Kita taruh bayangan lampu ini di bawahnya lampu ya teman-teman ya, bawahnya lampu agar teman-teman nggak bingung. Lalu kita isi ini adalah warna hitam. Klik ya, klik di sini, lalu pilih overlay. Kita pilih warna hitam. Nah, selanjutnya kita akan pilih edit, transform, lalu pilih distort. Kita akan atur supaya ini bayangannya tuh tidur ke sana ya. Nah, kita geser ke sini. Nah, seperti ini ya. Kita place. Nah, enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan untuk blur. Kita blur ya. Klik filter, lalu pilih blur, Gaussian blur. Nah, kita kasih 5 ya. Terus opasnya akan kita kurangin ya. Kita kurangin seperti ini. Nah, mungkin hampir mendekati lah ya, seperti ini ya. Tuh. Mungkin kita kasih 45 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita perkecil. Nah, kita akan jadikan lampu ini kita grup ya, agar teman-teman tuh nggak bingung jika bekerja di banyak layer ya. Saya klik di sini. Ya, klik di sini, lalu tekan tombol shift, klik di sini. Kita grup seperti ini. Kita namakan ini lampu. Ya, biar nggak bingung. Kita pisah-pisah ya. Nah, ini pintu, biarin aja. Nah, selanjutnya kita akan masukkan untuk mungkin gambar kursinya dulu ya, sofanya dulu ya. Kita akan masukkan gambar sofanya dulu ya. Sofanya kita cari mana ya sofanya ya. Ini ya. Ya, kita sofanya masukkan. File, place embedded, kita masukkan gambar sofanya seperti ini. Nah, kita klik kanan pada mouse lalu pilih rasterize layer. Kita jadikan lagi smart object seperti ini, lalu tekan Ctrl T pada keyboard. Seperti ini kita perkecil. Nah,
kita akan taruh di sini ya. Nah, kita cek dulu, dia ada di sini ya, dia nggak ngenai buku. Nah, mungkin seperti ini ya, atau kita perbesar lagi, kita perbesar sedikit ya, dia nutupin ini ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat shadow untuk sofa ini ya teman-teman ya. Kita akan buat shadow untuk sofa ini ya, di sininya. Nah, langkahnya sama, tekan Ctrl J pada keyboard ya. Nah, ini namakan kita bayangan sofa. Nah, bayangan sofa ini kita akan isi warna hitam. Klik di sini, color overlay, kita isi warna hitam. Nah, kita tarik ke bawahnya sofa. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita pilih edit, kita pilih transform, lalu pilih distort. Nah, kita atur saya tidur seperti ini. Kita akan buat bayangannya ya. Ini saya buat berdasarkan teori yang saya pelajari ya teman-teman ya. Misalkan nanti nggak sama persis ya, tolong dimaafkan ya. Nah, setidaknya saya ingin menjelaskan ke Mbak Rina bahwa teknik yang saya pelajari itu seperti ini ya. Selanjutnya kita pilih filter, blur, lalu pilih Gaussian blur ya. Seperti ini, mungkin 5. Nah, opasnya kan kita kurangin lagi. Nah, mungkin seperti ini ya. Tuh, dia ngenai buku sih sepertinya. Nah, yang pas ngenai buku ini bisa kita masking sebenarnya ya. Kita coba masking di sini. Nah, kita coba masking di sini ya. Oh, ini blurnya ya. Nah, kita coba masking dulu. Nah, kita tambahkan layer mask di sini ya. Kita coba masking. Nah, ini terlalu apa sih namanya ya? Terlalu pekat ya. Jadi agak kita samar-samarkan. Opasnya ini kita turunkan mungkin menjadi 25 ya. Nah, ini bagian bukunya ini kita samar-samarkan sedikit ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, tuh ya. Jadi bukunya ini enggak terlalu gelap banget ya. Nah, mungkin seperti ini dulu ya. Kita perbesar lagi, kita perkecil seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Bila kita mau kembalikan lagi, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Dan ini yang Gaussian blur kita balik lagi ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Sementara seperti ini dulu ya. Jika terlalu pekat ininya, shadownya, kita bisa kurangin lagi, mungkin 45 ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan untuk siluetnya. Kita akan masukkan siluetnya ya. Siluet ini yang nantinya akan kita jadikan motifnya seperti ini ya. Tuh. Jadi kayak ada gambar-gambar apa sih namanya, ornamen-ornamen gitu ya. Nah, ini sofa sama bayangannya kita akan jadikan ini lagi ya. Kita jadikan folder sambil tekan tombol shift, klik di sini, lalu klik di sini. Kita namakan ini yaitu sofa ya. Enter. Selanjutnya kita akan masukkan untuk ininya apa namanya ya, siluetnya. Nah, seperti ini ya. Lalu tekan kanan pada mouse, lalu pilih rasterize layer ya, seperti ini. Rasterize layer. Nah, mungkin kita taruh di sini. Kita cek lagi di sini ya. Dia kakinya tuh sampai atas ya. Mungkin kita akan perbesar lagi ya. Kita taruh di sini, convert to smart object, klik kanan pada Ctrl T ya. Kita perbesar seperti ini. Mungkin seperti ini. Kakinya yang bawah nggak kelihatan. Seperti ini kali ya. Kita cek di sini ya. Tuh. Seperti ini kayaknya ya. Nah, kita akan masukkan untuk gambar ornamennya ya. Klik file, place embedded, kita masukkan gambar ornamen ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita klik kanan pada mouse ya. Klik kanan pada mouse, rasterize layer ya. Nah, kita taruh di atasnya sini. Kita jadikan smart object lagi ya. Klik kanan pada mouse, lalu pilih create clipping mask. Jadi motif di segual ini hanya berpengaruh pada siluet, dia masuk ke dalam siluetnya ini ya.
Tuh seperti ini. Mungkin ini opacity-nya juga dikurangin ya, opacity-nya dikurangin mungkin. Nah ini juga opacity-nya coba kita kurangin ya, opacity-nya tetap siluetnya aja mungkin. Nah mungkin 65 ya. Nah kurang lebih mungkin seperti ini ya. Ini kayaknya dibesarkan lagi siluetnya, kita bisa atur ya. Oke, nah ini tinggal digeser-geser aja kalau mau sesuai seperti ini ya. Kita cari time-nya yang pas, posisinya yang pas ya. Nah mungkin seperti ini ya. Jika terlalu pekat ininya bisa kita kurangin lagi opacity-nya 45 mungkin. Nah seperti ini. Kita jadikan satu folder lagi ya. Ini klik di sini, lalu tekan shift, klik di sini, kita jadikan folder lagi. Ini kita namakan siluet ya. Klik 2 kali, siluet. Wah ini nanti bakal lama ya teman-teman ya. Ini aja 20 menit nih ya. Tapi nggak apa-apa, semoga ini bermanfaat buat Mbak Rina yang sudah request tutorial ini ya. Selanjutnya kita akan masukkan untuk tulisannya ini ya. Kita akan masukkan tulisannya karena saya nggak tahu nih tulisannya pakai font apa. Jadi saya tadi seleksi ini terus saya save ya. Nah kita akan buat efek-efek merah seperti itu. Nah kita taruh di sini dulu. Place embedded, kita masukkan tulisannya ini ya. Nah kita taruh di sini. Kita klik kanan pada mouse, trace layer ya seperti ini. Lalu kita pilih lagi convert to smart object. Kita perkecil sedikit mungkin. Nah seperti ini ya mungkin ya. Nah ini bila kita cek ini kan kayak ada cahayanya yang merah-merah begini ya. Tuh ya, cahayanya merah-merah. Kita akan tambahkan yang namanya yaitu drop shadow. Drop shadow-nya ini akan kita ganti warna merah. Klik di sini, lalu kita pilih warna merah seperti ini. Kita tarik ke atas seperti ini ya. Drop shadow-nya, distance-nya akan kita atur ya. Ini terlalu besar kayaknya. Nah size-nya mungkin kita perkecil sedikit ya. Pasnya mungkin bisa kita naikkan juga 75. Nah bila kita cek di sini ini kan kayak ada apa namanya bintik-bintik begini ya. Kita tambahkan noise ya, tambahkan noise di sini. Nah tuh ya seperti ini. Pasnya mungkin bisa kita naikkan lagi, noise-nya bisa kita naikkan, size-nya bisa kita perkecil sedikit. Nah itu ya, kira-kira menurut saya kira-kira seperti ini sih teknik yang dipakai untuk tulisan ini ya. Nah seperti ini kira-kira ya. Spreadnya atau spreadnya bisa kita naikkan biar lebih menyala lagi ya, 5 ya. Dan seperti ini dulu ya, lalu pilih OK. Nah selanjutnya kita akan membuat kita masukkan modelnya dulu ya. Kita masukkan modelnya. Nah kita pilih file, place embedded, kita masukkan modelnya. Nah seperti ini ya. Lalu klik kanan pada mouse, pilih raster layer. Nah klik kanan lagi, lalu pilih smart object, convert to smart object ya. Kita perkecil, tekan Ctrl T pada keyboard, kita lihat modelnya itu seberapa tingginya ya, di atas, di bawahnya ini ya. Nah kita perkecil seperti ini sambil tekan tombol shift tentunya ya. Mungkin seperti ini ya. Nah mungkin seperti ini. Atau kita bisa perbesar lagi, perbesar sedikit ya, tekan Ctrl T, kita perbesar lagi sedikit seperti ini. Nah ini kita akan membuat untuk bayangan dari modelnya ini ya. Kita akan buat bayangan modelnya ini. Caranya sama kayak tadi, tekan Ctrl J pada keyboard, kita namakan ini adalah model bayangan model ya, bayangan model. Enter, kita taruh di bawahnya, bawah model ya, tarik seperti ini. Lalu kita isi warna hitam di sini ya, color overlay. Kita pilih warna hitam. Nah, selanjutnya kita akan nanti dulu, jangan di blur dulu ya. Kita pilih edit, kita pilih transform, lalu kita pilih distort. Kita akan atur seperti ini. Kita akan tidurkan seperti ini ya, sama kayak yang tadi ya. Kita coba atur seperti ini, tarik. Nah ini disesuaikan dengan feel teman-teman ya.
Nah, kita tarik ujung-ujungnya seperti ini. Nah, mungkin saya rasa cukup seperti ini ya. Atau kita akan turunkan sedikit lagi ya. Edit, transform, distort, kita turunkan sedikit lagi seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan efek blur ya. Di layar bayangan model ini, filter, blur, Gaussian blur. Nah, seperti ini 5 pixel, terserah teman-teman mau diisi berapa, dinaikkan boleh, diturunkan juga boleh. Nah, opasnya akan kita turunkan. Nah, mungkin 45 ya. 45 atau berapa ya? Terserah ya. Seperti ini, atau kita turunkan lagi 35. Nah, ya, mungkin 35 seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita membuat tulisan ini apa ya? La vida es chula ya. Nah, kita buat kita jadikan folder dulu, model sama bayangan model ya. Klik di sini sambil tekan tombol shift, klik di sini, kita tarik ke sini di yang folder ini. Nah, ini kita namakan model. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti teknik saya jika teman-teman nanti belajar menggunakan Photoshop dan bekerja di banyak layar, teman-teman bisa bikin seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti tuh nggak bingung ya. Nah, kita akan buat untuk tulisannya dulu, La vida es chula ya. Kita tulis ya, kita cek dulu La vida es chula. Kita klik di sini, La vida es chula ya, seperti ini. Lalu apa nih ya? Lalu kasih tanda seru ya. Itu apa namanya ya, spasi. Lalu kita cari tanda serunya. Nah, seperti ini. Ini fontnya pakai kita rubah fontnya ya, kita ganti ininya warna hitam, warna putih ding, warna putih ya, klik di sini. Nah, kita rubah menjadi Comic Sans ya tadi ya. Kita kayak sih tadi Comic Sans deh itunya, Comic Sans. Nah, bener ya, Comic Sans ya tuh. Nah, kita perkecil, Ctrl T pada keyboard, lalu tarik ujung ini. Nah, kita putar ya, kita putar seperti ini. Mungkin ini dibikin italik ya. Nah, nggak ada italik, kita klik di sini, kita coba cari. Nah, ini bikin italik kayaknya. Nah, seperti ini ya, tuh. Nah, mungkin bisa kita putar. Nah, tekan Ctrl T tadi ya tentunya ya, teman-teman pastikan klik di sini, tarik ujungnya. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini maksudnya ya, kurang lebih. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk ininya ya, garisnya ini desain desigual ya, desigual. Nah, saya akan buat layer baru di sini ya. Saya akan membuat sebuah rectangle, kotak seperti ini. Kita perkecil dulu seperti ini. Kita buat sebuah rectangle ya, kita klik tarik seperti ini. Nah, ini kita isi warna putih. Nah, seperti ini ya. Kita klik di sini, untuk stroke-nya kita hilangkan ya. Klik di sini, lalu di sini. Nah, ini kita akan buat seperti ini. Kita akan putar ya. Kita akan putar. Tekan Ctrl T pada keyboard. Nah, kita tarik seperti ini. Kita mungkin bisa taruh seperti ini ya. Nah, kita cek dulu seperti ini. Kita putar lagi sedikit. Nah, di sini kita akan membuat seperti ini lagi ya. Kotaknya mungkin kita namakan ini kotak 1. Kotak 1, pasnya mungkin bisa kita turunkan. Nah, seperti ini ya. Jadi mungkin 55 ya. Jadi membentuk seperti ini. Selanjutnya kita buat kotak lagi. Mungkin ini agak besar sedikit seperti ini ya. Nah, ini kita putar lagi juga, tekan Ctrl T pada keyboard seperti ini ya.
Nah, kita cek biar presisi, kita putar lagi di sini ya. Enter. Nah, kita turunkan lagi opasnya, kita namakan dulu ini kotak 2. Ya, kita opasnya kita turunkan lagi menjadi 55 ya. Nah, mungkin seperti ini. Selanjutnya kita akan buat kotak ketiga ya. Kita buat layer baru. Kita klik di sini, kita buat lebih kecil. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita namakan ini kotak 3. Enter. Kita turunkan lagi opasnya menjadi 55. Enter. Ya. Oh, sorry. Kita cek dulu ya. Ini warnanya hitam atau putih ya. Nah, hitam ya. Kita berubah ke warna putih dulu. Nah, ini stroke-nya kita hilangkan juga. Nah, kan Ctrl T pada keyboard. Kita putar lagi seperti ini. Nah, kita ini tempatkan di sini. Enter ya. Nah, jika ininya belum pas, kita bisa putar sedikit lagi. Ya. Kita perkecil lagi. Kita putar seperti ini. Ya, enter. Nah, seperti ini ya. Kita jadikan satu agar kita nggak bingung ya. Sambil tekan tombol shift, klik di sini, lalu kita pilih ke sini, tarik. Kita namakan ini kotak. Jadi kotak ini tuh kotak ini semua ya, ada 3 itu kita jadikan satu ke dalam satu folder. Bila kita sembunyikan tuh dia seperti ini. Ya. Oke. Lanjutnya tinggal buat tulisannya aja, Desigual. Desigual ini tadi pakai font apa ya? Saya klik di sini buat layer baru, kita tulis Desigual. Desigual ya. Desigual ini pakai fontnya yaitu tadi kita cek dulu fontnya. Tadi saya sudah download ya, Orial ya. Nama fontnya tuh Orial. Saya akan blok di sini, kita rubah ke Orial. Nah, ini Orial nih, ada gambar-gambar bunganya ya. Saya klik di sini, kita hilangkan untuk italiknya. Nah, seperti ini ya. Tuh, kita rubah, ini kan warnanya hitam ya, hitam tapi ada merah-merahnya ya. Nah, kita akan rubah warna hitam, klik di sini, lalu klik di sini, kita rubah menjadi warna hitam seperti ini. Nah, kita tinggal putar aja nih, taruh di sini ya. Kita tekan Ctrl T pada keyboard, kita tarik seperti ini, kita putar ya, tarik seperti ini, mungkin seperti ini. Jika terlalu besar, kita kecilkan sambil tekan tombol shift tentunya. Klik di sini. Kita putar lagi, cari posisi yang pas. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, kita geser. Nah, ini kan ada kayak ada apa namanya ya, merah-merahnya ini ya. Kita tambahkan stroke aja di sini ya. Kita klik di sini lalu pilih stroke. Nah, kita isi warna merah atau pink ya. Nah, seperti ini aja. Merah kali ya. Merah apa pink ini? Ya, kayaknya sih ini ya. Naik ke atas ini ya. Nah, kayaknya sih ini ya. Nah, ini stroke-nya bisa kita isi nilainya mungkin 2 atau 3 atau 4 ya. 2 atau 4. Atau 3 ya. Nah, seperti ini ya. Pastikan di sini posisinya adalah offset ya. Set, kalaupun ini set tuh dia seperti ini ya, nggak kelihatan ya. Ini set, offset ya. Nah, seperti ini, lalu pilih OK. Sampai di sini kira-kira dipahami ya buat Mbak Rina ya. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat untuk watermark seperti ini. Ini tulisannya apa watermark ya? Spesimi ya. Spesimi ya. Ya, kita coba bikin watermarknya ya. Kita pilih, klik di sini ya. Nah, kita pilih spesimi ya. Spesimi. Huruf kapital semua ya. Spesimi. Kita rubah fontnya mungkin ke Arial kali ya. Arial ya. Nah, Arial. Kita perbesar ya. Kita rubah ke warna putih. Klik di sini, blok ke warna putih.
Nah, selanjutnya kita perbesar seperti ini. Nah, perbesar seperti ini, lalu kita putar sedikit. Nah, kita taruh di sini. Kita cek dulu. Ya, seperti ini ya, mungkin ya. Ke muka modelnya ya. Oke, kan seperti ini ya. Nah, ini kita opasnya akan kita kurangin. Seperti ini ya. Tuh. Mungkin 35 kali ya. 35. Selanjutnya kita akan tambahkan yang namanya drop shadow ya di tulisan spesimen ini untuk watermark. Klik di sini lalu pilih drop shadow. Nah, drop shadow ini warnanya kita rubah menjadi warna hitam ya. Klik di sini, kita rubah menjadi warna hitam seperti ini lalu pilih oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini bisa kita cek lagi drop shadow-nya. Klik 2 kali ya tentunya ya. Sini pasnya kita naikkan, mungkin distance-nya bisa kita rubah sedikit, noise-nya kita turunkan, gak usah kita noise ya. Nah, size-nya seperti ini, spread-nya, nah kita kasih paling 5 ya, size-nya bisa kita seperti ini ya, kira-kira. Nah, terus kira-kira seperti ini ya, nggak harus sama persis ya, tapi yang penting buat Mbak Rina itu tahu tekniknya ya. Nah, jika modelnya terlalu terang banget ya, ini modelnya terlalu terang banget ya, kita klik di sini layer model ya, klik di sini di model ya, lalu kita tambahkan yaitu yang namanya curve. Kita akan gelapkan sedikit untuk modelnya curve di sini ya. Kita jadikan curve ini clipping mesh hanya agar curve ini hanya berpengaruh pada model ini saja ya. Klik kanan pada mouse, lalu kita cari yang namanya create clipping mesh di sini. Kita turunkan sedikit, tuh bisa kita rubah ya, tuh rubahnya ya, tuh dari atas terang banget ya, ke bawah sini saya atur seperti ini, tuh. Oke, kira-kira seperti ini hasil finalnya ya. Jika ininya pintunya terlalu ini, kita sembunyikan lagi. Jika pintunya terlalu pasnya bisa kita naikkan ya, terlalu transparan. Nah, mungkin bisa kita kasih 55. Nah, seperti ini. Kira-kira tekniknya seperti ini ya. Cara menyatukan beberapa gambar menjadi satu frame. Oke, kira-kira semoga bermanfaat ya buat Mbak Rina ya yang sudah request tutorial ini untuk tugas Photoshopnya ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.